Ada pepatah mengatakan, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ada satu dari sejuta kemungkinan di mana muara yang kalian sebut kebahagiaan berawal dari kenyamanan. Suka, tawa, dan cerita dibentuk dari keharmonisan yang semesta izinkan buat kita nikmati. Daripada itu, menjajak perjalanan penempaan diri dengan bersahabat dengan alam dan mendewasakan sosial hidup bersama. Gunung Lengkuas. Nah, di pertemuan pertama ini kami sedang mengatur jadwal untuk mewawancarai HRD PT Sumber Izumi Mas Perkasa. Ketika kami tiba di PT Sumber Izumi Mas Perkasa, kami disambut dengan sangat baik oleh karyawan, satpam, dan juga HRD. Bahkan, kami diarahkan untuk melihat-lihat sekitaran perusahaan. Dan sekarang kita masuk ke sesi wawancara. Selamat siang, perkenalkan saya Nova Pratama Satria dari HRD Umum PT Sumber Izumi Mas Perkasa. Kalau resminya didirikan itu sekitar awal tahun 2000. Nah, tapi peletakan batu pertama mulai aktif bekerja itu di 27 November 1999. Perusahaan buka kalau untuk penjagaan memang setiap hari, tapi kalau untuk produksi itu Senin sampai Sabtu. Berdasarkan aturan di Disnaker, jam kerjanya 7 jam, Senin sampai Jumat 7 jam, tapi di hari Sabtu 5 jam. Kalau kita buka memang kalau security kan 24 jam jaga, tapi kalau untuk produksi itu dibagi-bagi, ada yang masuk setengah 8, 7 jam kerja pulang setengah 4. Terus ada juga yang masuk jam 8 pulangnya jam 4, tergantung dari marketing dan koordinasi dengan divisi produksi mengatur jam kerja produksinya. Intinya 7 jam, tapi paling pagi itu jam 7 pagi, istirahat jam 12, masuk lagi jam 1 kerja sampai jam 3. Kalau kisaran itu kita di AMDK yang terkenal dengan air minum dalam kemasan, itu kalau untuk gelas kita randomnya itu ada yang promo yang sifatnya ke distributor promo, ada yang langsung ke pasar, dan ada yang langsung pembeli yang sudah kita tentukan distributornya. Tapi beragam-ragam itu tergantung dari distributor yang menjual ke pelanggan. Tetapi dari kita, kisaran harganya yang saya tahu kalau gelas itu lebih kurang di angka 16.000. Kalau galon 10.000. Kalau botol di mix, botol itu ada 3 yang kita jual. Yang botol ukuran mini 330 ml, yang 600 ml dan 1500 ml itu rata-rata sama di kisaran harga 30.000. Itu dari pabrik. Tapi yang saya tekankan sekali lagi,
tergantung distributor yang jual ke pelanggan seperti apa. Kalau keistimewaan mungkin yang saya mulai kerja di sini di tahun 2006, keistimewaannya ya mungkin kesegaran alami langsung gitu. Tidak seperti air PDAM yang dikelola langsung dipakai kimia atau apa, tapi kalau untuk air Gunung Lengkuas istimewanya mungkin seger aja sih, agak lebih alami. Kalau di PT Sumber Izumi atau brandnya itu Sunpot itu mengeluarkan untuk jenis gelas itu ukurannya 220 mili. Nah, dari botol itu ada 3 yang saya bilang tadi, ada yang 30 mili, ada yang 600 mili dan 1500 mili, serta galon. Galon itu ukurannya 19 liter 1 galon. Kalau botol, kalau untuk brand Sunpot sendiri yang saya anjurkan keluar itu tidak boleh diisi ulang, hanya sekali pakai. Karena terlepas dari airnya nanti rasanya beda, karena botol ini memang dari kita kan baru, tetapi nanti setelah dikonsumsi diisi ulang nanti rasanya pasti beda. Kalau menurut saya pribadi nggak usah diisi ulang, karena langsung pakai aja, langsung buang, karena bahan bakunya itu jenisnya biji plastik. Jadi biji plastik itu dia kalau sudah ngembang nanti isi yang kedua atau ketiga rasanya udah beda. Kalau botol perharinya tergantung jenisnya, ukuran. Kalau untuk 330 mili itu kita kerja 7 jam, 1 jam itu menghasilkan 150 dus. Dus ya, dalam bentuk dus masih. Jadi kalau satu dusnya isinya 24, berarti 1 jamnya 150 kali 7 kalilah 24. Itu untuk 330 mili. Tetapi kalau untuk 600 mili per jamnya itu 170 dus. Untuk dusnya tetap sama 24 botol dikali 7 jam, rata-rata segitu. Terus kalau untuk ukuran yang gede, ukuran cenggo kalau kita bilang atau 1500, itu per jamnya 1 jam 200 dus. Kalau kali per dusnya berapa? 1 dusnya 12. Jadi 7 jam kali 200 kali 12. Itulah per harinya. Kalau mesin ini rata-rata hampir sama, mereka bekerja ada heater atau pemanas. Pemanas itu fungsinya untuk memanas kayak kalau di gelas itu di cupnya itu. Terus kalau di botol label sealnya. Kalau di galon kemasan di luar plastiknya itu. Dia itu si operator itu kalau dia masuk jam 7 ya, dia pagi itu harus menyiapkan mesinnya itu dulu dipanasin. Jadi operator tuh masuk lebih awal daripada si karyawan aslinya. Misalnya jam 7 dia masuk setengah 7, dia mempersiapkan, dia memanasin mesin, nanti mesinnya secara semi auto jalannya. Ada mesin pelakbannya, ada mesin tutupnya, ada mesin untuk compire-nya berjalan gitu. Jadi saya harap nanti adik-adik juga bisa melihat seperti apa jalannya mesin itu. Selama saya bekerja di sini lebih kurang 16 tahun, dari 2006 saya kerja di sini. Itu insya Allah tidak ada sifatnya yang mesin bahasa kami terduduk atau tidak bisa digunakan sama sekali. Paling yang kita sering kendalanya itu ada spare part yang rusak, yang sifatnya satu item itu misalnya patah atau apa. Tetapi manajemen kami mengharuskan setiap onder deal mesin itu harus ada spare atau suku cadang. Suatu saat si suku cadang ini rusak, ada gantinya. Jadi di PT Sumber Izumi ini selalu ada suku cadang dan stok barang tuh harus ada minimal 3 satu item yang sifatnya berhubungan langsung sama mesin sehingga mesin itu tetap jalan gitu. Jadi dari tahun 2006 yang saya kerja di sini tidak pernah mesin tidak jalan sama sekali, hanya spare part-nya yang harus diadakan suku cadang. Kalau karyawan sebelum adanya pandemi ini kita lebih kurang antar pernah 3 shift untuk AMDK-nya
AMDK itu kan air minum dalam kemasan itu kalau sebelum pandemi itu kita mau sekitar 120 orang. Tapi untuk sekarang ini yang permanen itu 67 karyawan. Ditambah kita bantu sama kontrak itu lebih kurang, ditambah kontrak dari 67 lebih kurang 90. Kita juga menggunakan security yang outsourcing untuk bantuan untuk di security. Jadi lebih kurang 90 karyawan, 67 karyawan permanen, berarti 23 kontrak. Kalau karyawan itu, ini sudah ditentukan posnya masing-masing. Kayak yang tenaga ahli, yang kayak operator kita training dulu. Terus untuk disposisi karyawan berdasarkan mereka yang berkompeten di situ yang kita atur. Jadi kita tidak mau juga program K3 kita di perusahaan ini menyalahi aturan. Orang yang tidak sesuai dengan kapasitas kita taruh di situ, nanti dia bisa celaka. Jadi intinya disposisi karyawan itu ditempatkan dari perusahaan. Jadi karyawan tidak bisa memilih aku di sini enggak. Jadi intinya perusahaan itu menetapkan orang sesuai dengan kompetensinya sendiri. Kalau untuk brand Sunpot sendiri itu untuk pengeluarannya atau pengirimannya di Tanjung Pinang dan di Uban. Terus untuk luar pulau saat ini ada terjalin kita ke Dabok Singkep dan ke Tanjung Balai. Tapi itu nominalnya tidak 1 bulan sekali atau berapa, tapi itu temporary sifatnya kadang-kadang. Jadi untuk saat ini Sunpot marketnya itu di Tanjung Pinang dan di Uban. Di Kijang juga ada, tetapi untuk di luar pulau jajakan ininya masih di Dabok Singkep dan Tanjung Balai. Itu sifatnya temporary, sekali-sekali, bisa 2 bulan sekali atau bisa sebulan sekali gitu. Kalau PT kita ini semenjak ada rombakan di tahun 2015, Sumber Izumi atau brand Sunpot itu tidak melarang orang untuk melihat produk kami, tetapi aturan mainnya itu satu, tidak boleh dipoto. Silakan melihat cara kerja proses AMDK kami, tapi tidak boleh dipoto. Siapapun dari kalangan wartawan, kemarin Kapolsek pernah kesini, Kapolres pun pernah kesini, lurah apa ini semua kami welcome. Tapi intinya kalau mau foto memang kami nggak bisa mengizinkan kalau foto. Nah, itulah keseruan kami di PT Sumber Izumi Mas Perkasa. Saksikan keseruan kami selanjutnya ya, karena besok kami akan melanjutkan perjalanan kami ke air terjun yang sangat terkenal. Sampai jumpa! Ketika pagi yang cerah terbit, kami pun memutuskan untuk pergi ke salah satu air terjun yang ada di Gunung Lengkuas.
4 September 2022, hari tak cukup panas untuk disesali, tidak terlalu basah untuk dinikmati. Dari perjalanan hingga di bidang pertemuan, menjalani mata dengan indahnya panorama. Kami menikmati kehidupan dengan selalu mengucap syukur. Suasana sejuk dan asri pun terasa ketika kami memasuki Gunung Lengkuas. Halo teman-teman semua, kami sudah mulai perjalanan ke puncak Gunung Lengkuas. Saat ini kami tiba dekat persimpangan makam Habib Mudan. Mau lihat proses perjalanan kami? Mari kita mulai. Nah, sekarang kami telah sampai di lokasi makam Habib Mudam, di mana di sebelah kiri kami terdapat makam Habib Mudam. Dan sekarang kami akan menunjukkan makam Putri Syarifah yang mana sebagai istri dari Habib Mudam. Di sebelah kiri kami terdapat makam istri Habib Mudam, yaitu Putri Syarifah, dan di belakang makam Putri Syarifah adalah makam kunci Gunung Lengkuas, yaitu Datuk Hamzah. Di sebelah kiri kami terdapat makam anak dari Habib Mudam dan istrinya Putri Syarifah. Nah, sekarang kami akan mewawancarai Pak Sulaiman, yaitu juru kunci Gunung Lengkuas. Nama saya Sulaiman, panggilan Buang. Jadi gini Pak, pertanyaannya, bolehkah sedikit cerita Pak tentang Gunung Lengkuas ini, dari kenapa namanya Gunung Lengkuas dan cerita-cerita lainnya? Kalau zaman dulu kan kalau kita panggilan bukan Gunung Lengkuas, Bukit Lengkuas begitu. Jadi sekarang maksudnya namanya Gunung Lengkuas. Kalau sekarang gitu. Karena zaman dulu kan di gunung ini banyak pohon lengkuas paling banyak. Jadi itu yang saya tahu. Terus apa ada cerita-cerita lain Pak tentang Gunung Lengkuas ini? Kayaknya kalau di bawah saat ini belum ada yang ketemu semua lah gitu. Ini coba. Yang kita tahunya kan yang cuma daerah sini aja. Yang lain masih belum. Nah, sejak kapan Gunung Lengkuas tuh dikenal sama masyarakat? Itu udah lama itu. Mungkin saya pun mungkin belum lahir ini sudah dinamakan gitu. Nah, kalau untuk luas daerah Gunung Lengkuas tuh kira-kira berapa luasnya, Pak? Yang Bapak tahu? Ini yang kita belum sampai ke sananya. Kalau kan di gunung ini ada pemukiman, Pak. Kira-kira sejak kapan yang paling lama di sini? Bangunan yang sekarang ini yang rumah ini itu sudah lama. Sudah lama. Itu mungkin sesudah Jepang ya. Sesudah Jepang kayaknya ini. Di sini lah. Kalau di Gunung Lengkuasnya ada kayak yang bikin ini nggak, bikin ikonik gitu? Maksudnya? Sejarah tersendiri atau cerita-cerita dulu gitu. Jadi yang menjadi ciri khas Gunung Lengkuas gitu, Pak? Itu ada. Itu yang ngambil grup agama-agama yang Kiai tadi. Nah, yang kiai itu orangnya dari orang Pinang ah. Orang Pinang atau orang Kusungan ya? Dia yang ngambil. Yang pegang semua lah. Ustaz ada Ustaz. Nah, nggak tahu kalau pakai ini saya kadang tahu ada megang kan. Kalau dia tahu semua kalau yang tadi itu. Pasal usulnya. Maksudnya kalau yang sekarang dari bawah
sampai ke sini kita melalui rumah orang goib semua, Boisei Suni apa Bunian gitu. Nah itu kita masuk perkampungan Bunian. Di sini kan ada juga. Karena mereka dengar semua, cuman kita nggak bisa lihat. Nah, selain peninggalan kuburan ini Pak, ada lain tak Pak? Ada yang lain? Ada, tapi di sebelah sana. Dia udah di luar jangkauan ini. Itu seperti apa? Seperti apa? Kayak dinamit itu ada. Ranjau lah orang bilang itu ranjau ada. Pohon kayu keramat itu di sebelah sana. Ada nggak mitos-mitos yang beredar gitu Pak dekat sekitar gunung ini? Kalau buat mitos belum ada kedengaran lah. Berarti masih aman-aman aja. Masih aman. Cuma di orang tuh dalam tuh. Kalau gua itu di sebelah sana, udah lewat. Engkau ini ada botol. Nanti barangnya mama kasih air. Ini kan dulunya ini kan tempat Ini perguruan. mama itu. Masih ada daerah keraton lah di sini. Jadi, banyak sekali cerita-cerita yang kami dapati dari gunung ini, mau itu mitos ataupun fakta. Kami sangat menikmati sekali dengan perjalanan ini. Kami harap kawan-kawan semua bisa mengunjungi lokasi ini juga ya. Kami dari kelompok Gunung Lengkuas, sekian, terima kasih.